Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati Amor Surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 05156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 1690010607080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 16900000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan dan sukacita. Haleluya. Yes. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang
dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Senang hatiku hanya untukmu. Yeah. Haleluya. Saudara-saudara, bagi Tuhan kita, sebab Dia sumber kekuatan, pengharapan dan sukacita. Haleluya.
Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau Allah yang setia. Tak sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami sungguh yakin dan percaya di dalam setiap penantian akan janji-Mu dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang Engkau lalaikan Tuhan. Engkau pasti genapi di dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tuhan, setia menanti janji-Mu. Kau
Yesus, ku bersyukur. Terima kasih, Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita tentunya dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Setia di dalam Penantian. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Menanti artinya menunggu kedatangan seseorang atau sesuatu yang akan datang. Dengan begitu menantikan Tuhan berarti kita menantikan kedatangan daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali menunggu atau menanti merupakan pekerjaan yang membosankan. Seringkali kita tidak sabar ketika kita harus menunggu seseorang atau menunggu sesuatu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak demikian tentunya dengan kita menunggu atau menantikan Tuhan di dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita mengalami musim-musim kehidupan yang silih berganti. Ada masa-masa ketika kita mengalami keadaan semuanya berjalan dengan mudah, semuanya baik-baik saja. Ketika kita berdoa dan Tuhan langsung menjawab doa kita. Kita memiliki satu hubungan yang akrab dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tetapi ada kalanya kita mengalami musim di mana ketika kita berdoa rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Atau Tuhan tidak mendengar seruan kita. Bahkan seringkali kita merasa bahwa doa yang kita naikkan hanya sampai ke langit-langit rumah kita. Bahkan tidak jarang kita juga merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, jauh sekali dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali diuji oleh perpisahan dan kesunyian. Masa di mana seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Bahkan Tuhan rasanya tidak mendengar doa-doa kita. Masa-masa di mana kita mengalami kekeringan rohani, keraguan, bahkan keadaan yang jauh daripada Tuhan. Masa-masa seperti ini disebut oleh St. John of the Cross, disebut dengan masa kelam jiwa. Atau Henry Nouwen menyebutnya pelayanan tanpa kehadiran. Atau A.W. Tozer menyebutnya sebagai pelayanan malam. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Daud sendiri, seorang yang disebutkan berkenan di hati Tuhan, yang memiliki keakraban dengan Tuhan lebih daripada orang-orang yang lain. Saudaraku pernah mengalami masa-masa seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Bahkan dalam Mazmur 22 ayat yang kedua dia mengatakan juga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan kita percaya bahwa Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Namun ada kalanya seringkali kita mengalami masa-masa di mana rasanya Tuhan begitu jauh dengan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, di mana ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, bahkan doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, disitulah waktunya untuk kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Waiting for God. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dalam menanti-nantikan Tuhan, di saat kita mengharapkan Dia, maka kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Itulah yang dijanjikannya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati yang harus kita miliki saat menantikan Tuhan adalah bertekun menantikannya. Seperti yang telah kita dengar dan kita pelajari di minggu yang lalu. Dan hari ini kita belajar sikap yang kedua, yaitu setia di dalam kita menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita mengalami masalah dan pergumulan hidup, bahkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang kita utarakan kepada Tuhan, yang kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhinya di dalam kehidupan kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita dan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kita harus tahu bahwa
Yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita bukanlah penyelesaian masalah, bukanlah bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, bukanlah Tuhan menjawab doa kita dan menolong kita dari permasalahan yang kita hadapi. Sesungguhnya kebutuhan yang paling hakiki dalam kehidupan kita bukanlah kebutuhan itu sendiri, tetapi adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Itulah kebutuhan yang utama dalam hidup kita, yaitu pribadi Allah sendiri. Itulah sebabnya dikatakan oleh seorang yang bernama Blaise Pascal, dia mengutip dari kata-kata Bapak Gereja Agustinus, dia mengatakan bahwa di dalam lubuk hati manusia ada suatu kekosongan yang tidak mungkin dapat diisi oleh apapun juga, kecuali oleh pribadi Tuhan sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita, meskipun mungkin semua yang kita butuhkan, semua yang kita minta kepada Tuhan Dia berikan kepada kita, tetapi sesungguhnya ada satu kebutuhan yang tidak akan dapat terpenuhi oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yaitu kecuali diisi oleh Tuhan sendiri. Hanya Allah sendiri yang dapat mengisi kekosongan di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa kita pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin kita merasa jauh dengan Tuhan, masa-masa di mana kita rasanya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, disitulah Tuhan mengajar kita supaya kita tetap setia di dalam penantian itu. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menantikan Tuhan bukanlah satu tindakan pasif, tetapi merupakan satu tindakan yang aktif. Bagaimana kita membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya kita terus melekat kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, penuh pengharapan. Dan walaupun kadang-kadang itu menyakitkan bagi kita. Menunggu itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Menunggu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang bernama Kaye Obara. Adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, di mana dia menunggui anaknya yang koma dari awal Januari 1970. Dengan setia ia menjaga anaknya, mengubah posisi berbaring anaknya setiap 2 jam, menyuapi, membacakan cerita, memperdengarkan musik, dan berdoa bagi anaknya tersebut. Dan dia berharap suatu saat nanti anaknya bisa pulih seperti sedia kala. Edwarda Obara, putri dari Kaye Obara, adalah seorang remaja penderita diabetes ringan. Pada tanggal 3 Januari 1970, ketika dia bangun dari tidurnya, dia merasa kesakitan yang sangat luar biasa akibat obat insulin yang tidak masuk ke dalam aliran darahnya. Dan dia dibawa ke rumah sakit. Dan sebelum kehilangan kesadarannya, Edwarda Obara berkata kepada ibunya, Mama janji ya untuk tidak meninggalkan aku. Dan kata mamanya, ya sayang, Mama berjanji, dan janji adalah janji. Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh sang anak kepada ibunya, Kaye Obara. Dan kemudian Kaye Obara membuktikan ucapannya. Dia menjaga anaknya, menantikannya anaknya supaya dia berharap anaknya bisa pulih selama 42 tahun dengan penuh pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya
K.Y. Obara meninggal dunia di usia 80 tahun. Tepat di sisi ranjang anaknya yang belum siuman juga. Walaupun penantian panjangnya seolah tidak membuahkan hasil, saudara. Anaknya tetap sakit dan tidak sadarkan diri. Tetapi kesetiaan dalam penantiannya itu sangatlah luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang mengharukan daripada K.Y. Obara ini yang setia merawat ibunya telah dituangkan dalam buku yang laris karya Dr. Wayne Dyer yang berjudul A Promise is a Promise. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Biarlah kita tetap setia menantikan Tuhan. Meskipun Tuhan rasanya belum menjawab doa kita. Meskipun sepertinya Tuhan begitu jauh dari kita. Namun biarlah kita tetap setia menantikan Dia. Mengharapkan Dia. Seperti Daud katakan, lebih daripada seorang pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah Daud mengharapkan Tuhan. Biarlah kita juga mengharapkan Tuhan. Menantikan Tuhan dengan setia. Melebihi apapun juga di dalam kehidupan kita. Karena pada waktunya Tuhan yang baik itu akan memberikan yang terbaik bagi kita pada waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seringkali kita harus mengalami masa-masa di mana kita rasanya jauh daripada Tuhan? Di mana rasanya doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Hal yang pertama, hal ini membawa kita untuk kita semakin dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menguji kita supaya kita menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Dia. Ketika seseorang masih bayi rohani, bahkan mungkin kita pun pernah mengalami hal itu. Seringkali Tuhan itu menjawab doa-doa kita secara langsung. Bahkan Dia memberikan emosi-emosi sebagai tanggapan dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi seiring dengan bertumbuhnya kita menjadi dewasa di dalam Dia, maka Tuhan akan menguji kita. Dan kita akan merasakan seperti seorang bayi yang disapih oleh ibunya. Semakin kita dewasa, kita mengalami ujian. Doa-doa yang kita naikkan rasanya Tuhan tidak jawab. Atau mungkin kita harus menunggu sekian lama untuk menantikan jawaban doa tersebut. Bahkan terkadang kita kehilangan saat-saat keakraban kita dengan Tuhan. Meskipun sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang salah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bangun pagi dan merasa kehilangan sesuatu, keakraban kita dengan Tuhan. Kita sudah berdoa, bahkan berpuasa, saudara. Tetapi tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah, pengalaman-pengalaman demikian itu memang sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi ini sangat penting untuk kita mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Ayub berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat kita rasanya jauh daripada Tuhan, saat rasanya doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan, kita harus menunggu dan menantikan Tuhan. Disinilah kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam relasi kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin hari ini kau sudah mengalami masa-masa yang demikian. Dan ini pengalaman yang mungkin menyakitkan buat saudara. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita semakin dewasa di dalam relasi kita dengan Dia. Kita bukan hanya mengharapkan pertolongannya. Kita bukan hanya menantikan jawaban doa-doa kita. Tetapi kita lebih lagi
untuk menantikan pribadi Tuhan itu sendiri hadir di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi alasan adalah kita akan mendapatkan yang terbaik pada waktu yang terbaik daripada Tuhan. Ketika kita setia di dalam kita menantikan Tuhan dan pertolongannya, maka sesungguhnya Tuhan itu sedang mempersiapkan bagi kita sesuatu yang terbaik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita inginkan. Dan Dia akan memberikan tepat pada waktunya, waktu yang terbaik menurut Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap setia di dalam kita menantikan Tuhan. Jangan kita mau buru-buru. Meskipun kita harus menanti, tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Ia memberikan yang terbaik bagi kita, meskipun kita harus menunggu waktunya Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 dan ke-28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Allah, rencana Allah adalah yang terbaik bagi kita, meskipun kita harus menunggunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab seringkali dikatakan nantikanlah, nantikanlah Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah membuat kita harus menunggu? Jika Dia dapat melakukan sesuatu, mengapa Dia tidak memberikan kelegaan dan jawaban atas doa kita sekarang? Beth Peterson mengatakan alasannya, apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita saat menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Saya ulangi, apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita saat menunggu itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini yang menjadi alasan mengapa seringkali kita harus menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengajar kita, membawa kita untuk semakin dewasa di dalam Dia. Yang kedua, Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik dan waktu yang terbaik pada Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap hati yang tetap setia untuk menantikan Tuhan. Sekarang bagaimana kita dapat memiliki sikap hati yang tetap setia menantikan Tuhan? Hal yang pertama, kita harus meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Meletakkan seluruh pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 130 ayat ke-6 dan 7. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajarkan kita supaya kita mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam akan berlalu dan pagi akan muncul. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengharapkan Tuhan. Meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita rasanya jauh dan ditinggalkan oleh Tuhan. Masa-masa di mana kita harus menunggu dan menantikan jawaban doa-doa kita. Biarlah kita tetap setia untuk menantikan Dia dengan meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki supaya kita tetap setia untuk menantikan Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hal yang kedua, untuk kita tetap dapat setia menantikan Tuhan, maka kita harus senantiasa berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita beroleh kekuatan dan tetap setia menantikan Tuhan dan pertolongannya, maka kita harus mengambil waktu untuk berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Meninggalkan segala kesibukan kita, kebisingan yang ada di sekitar kita. Meninggalkan segala pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita lebih
mencari Tuhan dengan berdiam diri di hadirat-Nya. Karena saat kita berdiam diri dan berserah kepada Tuhan, maka disitulah kita akan dimampukan untuk kita tetap setia menantikan Dia. Pada saat kita mengalami masa-masa penantian, terkadang bisa saja seseorang mengalami frustrasi, kehilangan kepercayaan, keraguan muncul di dalam hati kita. Dan dalam kondisi ini kita harus berdiam diri, silent and solitude, berdiam diri dan mencari wajah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mengapa hidup mereka begitu mudah dan rasanya baik-baik saja. Alkitab katakan, jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Justru di saat kita mengalami pergumulan yang demikian, kita harus berdiam diri dan menantikan Tuhan. Saat kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, menantikan Tuhan, maka Dia akan datang untuk melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya ulangi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ada kalanya kita ketika berdoa, kita tidak perlu mengucapkan kata-kata banyak. Kita hanya berdiam diri, merenungkan kebaikan Tuhan, menikmati pribadi Tuhan sendiri. Dan itu dikatakan baik, kata firman Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketika kita berdiam diri di hadirat Tuhan, maka kita akan mengenal Dia. Kita akan mengerti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga untuk kita tetap memiliki kekuatan supaya kita setia menantikan Tuhan adalah tetap percaya dan berpegang teguh kepada janjinya. Tetap percaya akan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa kita menanti, biarlah kita tetap setia menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Ia selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita, meskipun terkadang kita tidak merasakan kehadirannya. Dan kehadirannya seringkali tidak dapat kita ukur dengan emosi kita, dengan perasaan kita. Saudara, disinilah kita membutuhkan iman, tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada apa yang menjadi firman-Nya di dalam hidup kita. Allah memang ingin kita merasakan kehadirannya, tetapi Allah ingin kita percaya lebih daripada kita merasakan kehadirannya. Kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat dan merasakan. Kita percaya karena Tuhan adalah pribadi yang setia, yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Bahkan Dia pribadi yang sanggup dan mau untuk menggenapi janjinya bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karakter Allah itu yang tidak berubah, setia dan sanggup untuk menggenapi janjinya. Dan keadaan tidak dapat mengubah karakter Allah. Amin. Dia tetap Allah dan Dia akan menggenapi janjinya bagi kita ketika kita menantikan Dia. Dengan demikian ketika kita menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan untuk tetap setia menantikan Dia dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Bahkan mungkin kau merasa Tuhan jauh dari hidupmu.
Engkau mengalami kekeringan dalam hidupmu, keraguan. Bahkan kau merasa bahwa doa-doamu tidak didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah waktunya untuk saudara menanti Tuhan dengan setia. Dengan cara kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan cara kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada janjinya. Dengan kita lebih banyak berdiam diri di dalam hadiratnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan dengan setia, percayalah pada waktunya Tuhan akan datang menghampiri kita dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami tahu kami memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Meskipun terkadang kami tidak merasakan kehadiran-Mu, bahkan mungkin terkadang kami merasa begitu jauh dari Tuhan. Bahkan terkadang apa yang kami doakan, kami harus menunggu jawaban doa tersebut. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang begitu baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengajar kami dan membawa kami untuk semakin dewasa di dalam relasi kami dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami harus menantikan Tuhan, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami di waktu yang terbaik dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia menantikan-Mu. Menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Memberikan waktu untuk berdiam diri di hadirat-Mu. Dan bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Dan tetap mempercayai akan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Diteguhkan iman mereka. Dan tetap setia menantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai dan menuntun setiap saudara dan memberi kekuatan kepadamu untuk senantiasa tetap setia menantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.